Rasulullah pernah disantet orang Yahudi. Turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Naas. Dalam riwayat Syahih disebutkan bahwa Rasulullah memang pernah terkena sihir, santet, yang dilakukan oleh seorang Yahudi Madinah bernama Labid bin Al-Asham. Kisah ini terdapat dalam hadits Bukhari dan Muslim. Ringkasnya begini, Labid bin Al-Asham menyihir Nabi dengan media rambut Rasulullah dan sisirnya, lalu disimpan di dalam pelepah kurma, kemudian diletakkan di sebuah sumur bernama Zarwan. Akibatnya, Rasulullah sempat merasakan efek fisik ringan, seperti merasa telah melakukan sesuatu padahal belum, namun wahyu dan risalah beliau sama sekali tidak terganggu. Lalu Allah menurunkan dua surat, surat 113 Al-Falaq, surat 114 An-Naas. Surah 113 Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Surah 114 An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, dan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan manusia. Juga dikenal sebagai Al-Mu'awwidz Zatain. Jibril alaihi salam memberitahu lokasi sihir itu. Setelah benda sihir diangkat dan Rasulullah membaca ayat-ayat tersebut, beliau pun sembuh total. Penting dipahami. Para ulama menegaskan, yang terkena hanyalah aspek jasmani, bukan akal, wahyu, atau kenabian. Ini justru menunjukkan Rasulullah adalah manusia, bukan makhluk kebal. Allah sengaja membiarkan peristiwa ini terjadi agar umat belajar tentang ruqyah dan perlindungan diri. Hikmah besar di balik peristiwa ini. Bahkan Nabi pun diuji dengan sihir. Artinya, sihir itu nyata. Perlindungan terbaik adalah zikir dan Al-Quran. Jangan remehkan membaca Al-Falaq An-Naas setiap pagi petang. Rasulullah sendiri setelah itu selalu rutin membaca kedua surat tersebut sebagai benteng spiritual. Hadits Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah pernah disihir oleh seorang laki-laki dari Bani Suraik bernama Labid bin Al-Asham, hingga Rasulullah merasa seolah-olah melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Pada suatu hari atau malam, Rasulullah berdoa berulang kali, lalu beliau bersabda, "Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memberi jawaban atas doaku? Dua orang, malaikat, datang kepadaku. Yang satu duduk di kepalaku dan yang lain di kakiku. Salah satunya berkata, 'Apa penyakit lelaki ini?' Yang lain menjawab, 'Ia terkena sihir.' Ia bertanya, 'Siapa yang menyihirnya?' Dijawab, 'Labid bin Al-Asham.' Ditanya, 'Dengan apa?' Dijawab, 'Dengan sisir, rambut, dan pelepah kurma jantan.' Ditanya, 'Di mana itu?' Dijawab, 'Di sumur Zarwan.' Maka Rasulullah mendatangi sumur itu dan bersabda,
inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku. Airnya seperti air pacar, henna, dan pohon kurmanya seperti kepala setan. Lalu benda sihir itu dikeluarkan. Aku, Aisyah, berkata, "Tidakkah engkau membakarnya saja?" Beliau menjawab, "Adapun Allah telah menyembuhkanku, dan aku tidak suka menimbulkan keburukan di tengah manusia." HR Bukhari Muslim. Catatan penting ulama. Nabi hanya terkena gangguan fisik ringan, bukan wahyu atau akal. Ini dalil bahwa sihir itu nyata. Dari peristiwa inilah turun Al-Fala dan An-Naas sebagai benteng perlindungan umat. Malam Madinah perlahan mundur, digantikan cahaya subuh yang jatuh lembut di atap tanah liat. Angin membawa aroma kurma dan debu turun-gurun. Seakan alam ikut bersujud. Rasulullah SAW berdiri menghadap fajar, membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara yang hampir tak terdengar, namun mengguncang langit. Di saat cahaya pertama menyentuh kota, beliau tersenyum kecil, bukan karena musuh telah kalah, tapi karena Allah telah cukup menjadi penjaga. Dan sejak pagi itu, Madinah belajar satu hal yang abadi. Gelap boleh datang, sihir boleh dirancang, manusia boleh berkhianat, tapi siapa yang berlindung kepada Rabb Fajar tak pernah benar-benar sendirian. Langit Madinah berkah perlahan, seperti kelopak bunga yang terbuka, tangan yang tak terlihat. Cahaya subuh menyelinap di sela dinding-dinding tanah, membasuh luka yang tak kasat mata. Rasulullah SAW berdiri dalam hening, bibirnya bergerak membawa nama Allah, sementara burung-burung pertama memecah kesunyian. Detak itu, dunia akan berhenti bernapas, dan Madinah tahu bukan cahaya matahari yang mengusir gelap, melainkan zikir seorang hamba yang berserah penuh kepada Rabb-Nya. Tamat.